generasi 90-an mungkin pernah menikmati kenyalnya agar-agar ini. Ya, dulu jajanan murah meriah ini sangat populer dan biasa ditemukan di sekolah-sekolah. Tapi siapa sangka, di tengah maraknya varian makanan anak sekarang masih ada pedagang yang setia menjajakan agar ini dan bersaing dengan makanan kemasan yang kini lebih populer. Dava, kenapa suka agar? Enak. Kamu siapa? Fatir. Fatir, kenapa suka agar? Karena enak rasanya. Enak rasanya. Kamu namanya siapa? Kevin. Kevin, kenapa kamu suka agar? Karena murah. Meski tergolong makanan lawas, agar-agar buatan Pak Rosihin masih laris manis. Maklum saja harga jualnya hanya Rp500. Bagi Rosihin, berjualan agar-agar ini merupakan sumber kehidupan keluarganya. Pak, datang ke Jakarta sejak tahun berapa? 90. Tahun 90. Tahun 90 itu langsung jualan mainan kah atau apa? Langsung jualan mainan. Mainan sama makanan? Iya, Bang. Dari dulu tuh saya dagang mainan, cuma ngikut orang, ada bosnya, jadi bawa agar itu. Bawa agar? Nah, dari tahun 90, 95, terus 95 terus saya pindah ke Kampung Melayu. Pindah ke Kampung Melayu, di sana dapat 5 tahun di Kampung Melayu, terus di rumah lama sakit 1 tahun, terus pindah ke Jakarta lagi ke Ciganjur. Di Ciganjur dapat 6 tahun. 6 tahun terus kan nikah, habis nikah kerja bangunan dapat 3 tahun. Tapi kayaknya kerja bangun gimana ya, disuruh-suruh terus, jadi enakan kerja, enakan dagang gitu. Jadi kalau dagang bebas. Jadi enak gitu. Kenapa memilih itu? Karena disukai anak kecil atau apa? Enggak, maksudnya kita kan jadi kan terikat sama bos ini. Maksudnya kalau kita ngikut sama bos kan harus bawa agar gitu. Kalau nggak bawa agar ya harus bayar 5.000 gitu. Cuma kalau dulu kan nggak ini, apa istilahnya, apa ya, jarang-jarang ini pokoknya harus bawa agar gitu. Iya, cuma kalau sekarang mah enggak. Jadi sekarang kan banyak kan udah pada ini apa yang ikut bos, tapi udah pada bubar. Jadi sekarang pada ngontrak sendiri. Jadi kadang juga masih bawa gitu. Cuma kalau saya kadang-kadang bawa, kadang enggak gitu. Karena jauh. Karena jauh ngambilnya gitu. Tak hanya berjualan agar-agar, Rosihin juga menjajakan mainan khas 90-an yang pastinya murah meriah. Dari tahun 90 jual mainan sampai sekarang juga masih jualan mainan anak-anak kecil gitu. Iya. Pilih itu, Pak? Karena simple. Iya, maksudnya kita kan kalau dagang mainan kan jadi kan belanjanya juga gampang. Terus apa istilahnya kita juga nggak terlalu kalau dagang makanan kan orang-orang bisa belanja dulu ini itu jadi apa istilahnya ada banyak kerjaan gitu. Kalau dagang mainan kan ada simple. Kalau buat keluarga bagaimana? Kalau buat keluarga ya kita kadang-kadang biasanya ya pokoknya gimana sih ya kita irit-iritin aja. Maksudnya di segitu tuh supaya misalnya kita kan buat mulangin modal misalnya kan 50.000 ya, yang 50.000 itu dibagi gitu. Jadi dibagi istilah buat bayar kontrakan, buat makan sore sama buat naruh di dompet gitu istilahnya. Menjadi penjajah agar-agar dan mainan bukanlah pekerjaan yang dicita-citakan Rosihin. Namun faktor pendidikan dan minimnya keahlian yang dimiliki membuat ayah satu orang anak ini akhirnya menjatuhkan pilihan pada usaha ini. Setiap hari Rosihin menjajakan dagangannya sejak pagi hingga sore hari.
daerah Kampung Melayu besar. Kampung Melayu besar. Dari sini ke sana Jalan kaki. jalan kaki. Iya. Berapa lama perjalanan Pak dari sini kan? Iya, paling ya 15 menit lah. Kenapa nggak naik mungkin kendaraan gitu? Kalau naik kendaraan kita istilahnya kalau naik ojek kan ya lumayan sih ada mahal gitu kan ya. Jadi kita lewat jalan pintas aja, kalau naik angkutan umum nggak ada. Udah nggak ada. Jadi kita lewatin aja apa lewat jalan pintas aja gitu. Kadang-kadang pas itu kan yang pertama masuk ke Gudang Puru itu yang sekolahan, karena lewat situ lebih dekat gitu. Jalan kaki. Jalan kaki. Jadi kemana-mana udah bisa jalan kaki. Iya, udah biasa jalan kaki. Kalau dulu waktu perspektif Jakarta saya tinggal kan di sini di Kebun Coklat. Dulu yang bawa ke Solo, ke Menteng, Pasar Rumput. Jadi kita lewat Manggarai Utara ke Pasar Rumput, ke Menteng Atas, terus tembusnya ke Kebun Baru. Ya, berjalan kaki menjadi pilihannya. Selain irit, cara ini juga lebih praktis. Itu sampai jam berapa berangkat jam Berangkat jam berapa Pak? Berangkat jam 7 Pagi, pulang jam 5. jam 5 sore. Sampai berapa Pak sehari? Sehari pendapatan ya kalau dulu ada itu kadang 50, 60 gitu. Kalau dulu kan masih keliling, kalau sekarang kan jarang-jarang pada udah tahu sekolahan ramai, jadi ini kan. Kalau zaman dulu kan waktu sebelum tahun 2000 kan anak-anak kecil kan apa istilahnya nggak pada PAUD gitu ya. Kalau sekarang kan umur 2 tahun 3 tahun kan udah PAUD, jadi nggak ada bocah di rumah, jadi ya mau nggak mau kita harus ke sekolahan gitu. Karena ya ke TK gitu. Karena dapat apa ya 10.000 juga pernah, 40.000 juga pernah. Ya paling mentok-mentoknya 40.000 lah. Kalau 60.000 jarang-jarang. Waktu itu Ya cuma kan ya kita istilahnya makan kan masih murah. Makan di warteg aja 2.000 aja istilahnya udah dapat telur, kan enak lah gitu. Kalau sekarang Pak? Nah kalau sekarang paling ya pendapatan ada ini sih apa kadang 100 dapatnya cuma kotor. Masih Iya jadi kita kan misalnya kita kan dapat 100 udah dibuat buat ngulangin modal lagi, buat makan sore, buat istilahnya buat bayar kontrakan, jadi buat macam-macam. Itu pada yang dapat cancel. Yang ada ini boy. kontrakan berapa sebulan Pak? Sebulan 800. Tinggal sendiri aja di kontrakan? Tinggal 3 orang. 3 orang? Jadi 800 itu 3 orang? 3 orang. Kalau buat keluarga bagaimana? Kalau buat keluarga ya kita kadang-kadang misalnya ya pokoknya gimana sih ya kita irit-iritin aja. Maksudnya duit segitu tuh supaya misalnya kita kan buat mulangin modal misalnya 50.000 ya, yang 50.000 itu dibagi gitu. Jadi dibagi istilah buat bayar kontrakan, buat makan sore, sama buat naruh di dompet gitu istilahnya. Jadi kan kita misalnya 2 minggu sekarang kita kan ngirim ke kampung gitu. 2 minggu sekali? 2 minggu sekali kan ada travel yang kesini. Jadi pulang sekarang semenjak punya anak sudah berapa Pak? Baru 1. Baru 1. Usia berapa? Usia 15 tahun. 15 tahun. Nggak kangen jadi sering pulang ke rumah atau gimana Pak? Ya kepengen sih kangen sekali, cuman ya gimana karena faktor kebutuhan, jadi ya kepengen lihat gitu, belum lihat anak gitu, cuman karena faktor kebutuhan jadi apa istilahnya ya kangennya ditahan aja deh gitu. Itu kadang-kadang 1,5 bulan, kadang 2 bulan. Paling banter 2 bulan. Bisa ya nyisihin uang dengan segitu untuk pulang? Ya insya Allah bisa. Meski tidak seberapa, Rosihin selalu bersyukur atas rizki yang ia peroleh dari berdagang. Baginya, semua nikmat merupakan pemberian yang kuasa dan harus disyukuri. Untuk itu, ia selalu tak lupa menunaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik.
bikin bahannya agar doang sama gula, Sama air. Udah. cara masaknya Pak? Cara masaknya air dulu dituang, langsung direbus, setengah mendidih, agar ditaruh sama gula. Belasan tahun menjajakan makanan dan mainan yang mulai tergerusaman menjadi tantangan sendiri bagi Rosihin. Meski sebelumnya pernah mencoba pekerjaan lain, Rosihin mengaku pekerjaan inilah yang paling ia kuasai. Ya sampai tua kayak maksudnya enakan dagang ginian sih, jadinya apa ya, intinya kita udah pernah kerja di apa kan di ikut orang di kalau nggak salah di mana ya Mekar Jatinegara tuh dulu kan pernah sekali waktu masih bujang, jadi dagang kan sepi, ditawarin kerja di yang di karpet itu. Waktu itu kalau nggak salah pokoknya gaji kata ikut Cina, gaji 60 satu bulan 60, jadi sehari itu dikasih duit, jadi 60 dibagi 2. Maksudnya gaji pokok 30 dan harinya 30 dikasih sebulan gitu. Pokoknya sehari dikasih berapa nggak tahu, lupa. Kok sebulan cuma waktu itu tahun berapa? Waktu itu tahun 96. Akhirnya di situ saya cuma dapat sehari doang, sehari semalam. Jadi hari pertama masuk pool, besoknya lagi dirasain kayaknya. Kan waktu itu kan habis kebanjiran tuh yang waktu tahun 96 yang banjir yang gede. Jadi kita namanya orang baru pertama kerja kan istilahnya disuruh apa aja kan mau gitu kan ya. Jadi disuruh ini ngumpulin keramik. Jadi suruh bersihin bekas-bekas yang kebanjiran itu di gudang sama orang Cina ya. Jadi pintu ditutup. Kita kan masuk jam 8. Jam 1 baru boleh keluar, boleh istilahnya kita boleh makan lagi gitu. Istirahat siang. Cuma udah nggak betah, akhirnya besok hari keduanya kita maksudnya keluar makan, kita kabur istilahnya nggak kuat gitu. Kalau dipikir-pikir kalau terus-terusan begini mah nggak bakal, istilahnya kita buat makan sehari aja kayak bingung. Masih bujang aja bingung ya. Iya. Belum lagi sekarang udah punya keluarga ya Pak. Iya, cuma namanya orang dagang kadang-kadang kan ya lebih dari segitu, maksudnya lebih dari 100 gitu. Kan lagi sepi ya paling pendapatan segitu kadang kurang gitu. Untuk tempat tinggal, ia menyewa sebuah rumah bersama 2 orang teman sekampungnya yang juga menjadi penjajah makanan. Setiap malam, Rosihin mengambil agar-agar dari sang pembuat yang sudah menjadi rekanannya sejak lama. Kliwon, demikian pria ini biasa disapa. Ialah pembuat agar-agar yang setiap hari dijajakan Rosihin. Kalau saya sih dari dulu ngikut dulu. Ini baru mulai bikin baru 5 bulan. Tapi kalau jajanan agar ini kan dari dulu memang Bapak biasa keliling agar ya? Iya, biasa. Dari tahun berapa Pak? Udah mulai tahun 90-an. 90-an. Kalau sekarang Pak, itu sekali bikin sudah berapa mangkok Pak? Kalau bikin 300 mangkok. Kalau bikin bahannya agar doang sama gula. Sama air. Udah. Cara masaknya Pak? Cara masaknya air dulu dituang, langsung direbus, setengah mendidih, agar ditaruh sama gula, langsung diaduk. Udah tinggal
ini mendidih dulu, ntar kalau udah mendidih baru dimatiin, dituang gitu. Terus dicetak gitu? Langsung dicetak. Biasanya kalau untuk nunggu dingin sampai berapa jam sih Pak? Kalau nunggu dingin ya 3 jam. Kalau Pak Rosihin sendiri sering Pak ngambil agar di sini ya Pak ya? Baru. Iya, tapi maksudnya kalau ini kan ngambilnya di sini. Iya. Biasanya kalau ngambil sampai berapa cup? Nah, cuman ambil sedikit. Ngambil. Ambil sedikit doang. Kalau Bapak kenapa sih masih mau menggeluti jajanan agar ini? Karena kan sudah istilahnya ini jajanan zaman dulu gitu loh Pak. Soalnya saya udah menjajal dagang apa aja udah macam-macam saya udah dagangin. Tapi alhamdulillah dagang ini alhamdulillah lumayan lah buat anak istri gitu. Cukup. Biasanya konsumennya siapa Pak? Yang beli itu anak-anak atau ibu-ibu atau siapa? Anak-anak. Sekolahan, anak-anak TK, SD. Biasanya dipasarkannya di mana? Di SD, TK atau? Di SD itu kan saya mangkal di SD Tanjung Lengkong. Cuman itu campur, ada SD, ada MI, ada TK, langsung jajannya ke situ semua. Jadi kami ya. Satu hari 300 cup itu habis atau bagaimana Pak? Ya kalau biasanya sih kalau lagi rame ya habis, kalau lagi agak sepi ya enggak habis. Satu ini dari Bapak berapa harganya? 200. 200 rupiah. 200 Biasanya kalau dijual lagi berapa? 500. 500 ya. 500. Tapi kan untungnya sedikit Pak. Iya. Iya, cuma sedikit untungnya. Lebih banyak kan, yang ini dong, banyakan yang bawa lah. Yang bawa gitu. Banyakan yang ngambil ya. Tapi nggak apa-apa lah, orang itu kan buat di muter-muter. Ya, agar-agar buatan Kliwon ini sangatlah sederhana karena tidak memerlukan banyak bahan. 5 bungkus kemasan agar-agar dapat dimasak menjadi 300 buah cetakan. Meski kondisinya jauh dengan jajanan modern yang kini marak, agar-agar bikinan Kliwon masih diminati sebagian kalangan. Siapa sangka, di balik sederhananya jajanan ini mampu menghasilkan keceriaan pada setiap anak yang mengkonsumsi makanan murah meriah ini. Biasanya kalau nggak istrinya dapat duit kadang-kadang dikit, kadang banyak, tapi kita masih bersyukur bisa jalan gitu, masih sehat ya. Jadi kita masih bersyukur sama Allah begitu. Hidup Rosihin dan Kliwon mungkin tak semanis agar-agar mereka. Namun bersyukur menjadi sebuah sikap yang selalu mereka junjung dalam berusaha dan menjalani hidup.